Ketika umroh atau haji, sudah kenal saya, nggak mau tinggal di hotel. Umroh dengan rombongan Kiai Nur Muhammad Iskandar, misah tinggal di rumah saya yang 2 kamar itu. Rumah saya cuma 2 kamar dengan anak 3. Tapi senang malam-malam sampai malam ngobrol. Haji dengan Pak Harto, rombongannya Pak Harto, Ketua Muhammadiyah, Gus Dur, Kiai Yusuf Hasim, keluar dari rombongan bergabung ke rumah saya. Caranya rawus katanya. Nanti dicari Gus, biarin aja dicari. Itulah beliau, antara lain itu contoh kecilnya. Jadi Rasulullah SAW wulida rahmatan lil alamin, maka hari lahirnya kita hormati. Kalau kiai atau wali atau siapapun selain Nabi, waktu lahir belum tahu dibayangkan jadi apa ini. Nanti kalau sudah besar jadi orang, mau jadi orang baik apa orang tidak baik, akan menjadi pelengkap jalan hak, apakah menjadi pelengkap jalan batil, gak tahu. Setelah besar, setelah menjadi seorang pemimpin atau kiai atau ulama, besar sekali jasanya, besar sekali perjuangannya, besar sekali andilnya, wafat, meninggal dunia. Nah, kita memperingati haul itu mengingat jasa-jasa beliau yang sangat besar dan sangat menentukan, ikut menentukan jalannya sejarah Islam di Indonesia, maka layak hari wafatnya kita peringati. Mengingat kebesaran para aulia, para ulama, pada malam hari ini kita mengingat jasanya almarhum wal maghfurlah Gus Dur. Waktu lahir kita belum tahu ini orang mau jadi orang baik apa tidak, maka hari lahirnya nggak usah diperingati. Dan begitu wafat, ternyata kita ditinggalkan oleh seorang guru, seorang pemimpin, ya kiai, ya pemikir, ya budayawan, ya sufi, ya politisi. Dompet gak punya, kartu kredit gak punya, beliau itu betul. Tadi Mbak Lisa cerita minta uang, sama saya juga pernah. Gak ada arto, betul, saya punya uang gak? Berapa Gus? 300.000. Pernah juga makan di kaki 5. Habis membuka muktamar muslimat di PRJ, saya Pak Rozi Munir, Gus Dur, belum sarapan, sudah jam 12 itu selesai. Butin hadir, waktu Butin hadir. Saya kira mau makan dia minimal Padang lah, kaki 5. Hanya goreng telur. 3 orang itu 8.500. Itu tahun 95 itu. Jadi ya banyak cerita begini, banyak sekali. Dulu ketika umroh atau haji, sudah kenal saya, nggak mau tinggal di hotel. Umroh dengan rombongan Kiai Nur Muhammad Iskandar, misah tinggal di rumah saya yang 2 kamar itu. Rumah saya cuma 2 kamar dengan anak 3. Tapi senang malam-malam sampai malam ngobrol. Haji dengan Pak Harto, rombongannya Pak Harto, Ketua Muhammadiyah, Gus Dur, Kiai Yusuf Hasim, keluar dari rombongan bergabung ke rumah saya. Caranya rawus katanya. Nanti dicari Gus, biarin aja dicari. Itulah beliau, antara lain itu contoh kecilnya, contoh sedikit dari akhlaknya Gus Dur. Oleh karena itu, kalau seorang ulama, seorang kiai bercermin dengan Gus Dur, kecil, betapa besarnya keulamaannya Gus Dur. Kalau seorang pemimpin bercermin dengan cermin Gus Dur, kecil, betapa besarnya kepemimpinannya Gus Dur. Nah, bagaimana nggak besar? Wong ke Amerika mau ketemu dengan Clinton ditolak karena tidak diagendakan sebelumnya. Lama-lama kata Gus Dur, ya nggak apa-apa, saya ke Amerika mau periksa kacamata kok. Nggak penting ketemu presiden atau tidak. Itu masih jadi presiden itu. Lama-lama diterima, tapi 15 menit. Setelah ketemu 45 menit. Nah, ini kan berarti orang sangat menarik bagi beliau. Bagi Clinton menarik sekali Gus Dur ini. Presiden Prancis, kalau ada tamu
sampai pulangnya diantar. Kalau yang datang dijemput, dia menjemput. Tapi kalau pulangnya tidak, itu Presiden Prancis. Kecuali kalau presiden yang dianggap besar, yang dianggap terhormat, itu pulangnya pun diantar oleh Presiden Prancis. Termasuk Gus Dur itu. Keluar dari pertemuan, diantar sampai ke pintu mobil. Berarti Presiden Prancis sangat kagum dengan beliau. Jadi seorang pemimpin kalau bercermin dengan kepemimpinan Gus Dur, kecil. Seorang pemikir, filosof, intelek, bercermin dengan intelektualitasnya Gus Dur, kejeniusannya Gus Dur, kecil. Bukan bandingannya. Seorang sufi, mursyid tarekat yang jamaahnya puluhan ribu, bercermin dengan Gus Dur, habis sudah nggak ada arti apa-apa. Mursyid tarekat itu rata-rata subur makmur, kaya dan raya kok. Sedangkan Gus Dur bukan mursyid tarekat tapi hidupnya apa adanya. Ini salah satu contoh ketika jadi presiden, batiknya ganti-ganti terus. Jadi kasih orang, dikasih. Celananya bagus, kelihatan sekali, potongan jahitannya itu mahal itu. Dipakainya bagus. Begitu selesai presiden, dibuang semua. Yang dibawa pulang yang dulu dibawa ketika masuk ke istana. Jadi batiknya Gus Dur ketika selama jadi presiden yang selalu ganti itu nggak ada di rumahnya itu. Kemudian Gus, kalau bagi-bagiakan gitu. Saya kok nggak kebagian. Nggak, saya kebagian baju batik yang beliau sebelum jadi presiden malah saya punya. Kopiah juga punya. Bukan setelah jadi presiden, tidak. Jadi betapa malu seorang sufi, seorang mursyid tarekat kalau bercermin dengan zuhudnya Gus Dur, qanaahnya Gus Dur. Bukan apa-apa kita semua ini. Seorang aktivis, demonstran, bercermin di depan Gus Dur, kecil. Wong Gus Dur demo itu sambil diimpus kok. Dari rumah sakit keluar, didorong, masih ada impusnya demo. Ayo siapa ya orang lain selain Gus Dur yang kayak gitu. Jadi yang lain kan demo sehat, Gus Dur enggak. Dari rumah sakit didorong kursi, masih ada impusnya demo coba. Jadi semuanya kecil di depan Gus Dur itu. Oleh karena itu sudah selayaknya dan kewajiban kita semua tidak boleh melupakan kebesaran beliau, dalam arti kita harus selalu meniru, menteladani, berusahalah bercermin dengan beliau agar kita terkendali, terarah, ada remnya lah. Kalau saya lagi banyak yang ngeritik, lihat Gus Dur, saya bukan apa-apa. Kalau Gus Dur bukan hanya dikritik, diancam mau dibunuh. Kalau saya paling dikritik, dikafir-kafirkan, paling gitu aja, disiah-siahkan, paling gitu kan. Nggak apa-apa kalau Gus Dur diancam mau dibunuh. Kalau saya masih dianggap Syiah, masih kecil. Kalau saya misalkan punya kesusahan, punya kesedihan, melihat problem yang sudah hadapi oleh Gus Dur, bukan apa-apa. Gus Dur seorang yang visioner, seorang yang mempunyai penglihatan proyeksi ke depan yang sangat jauh. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya muraqabah. Muraqabah lahir setelah muhasabah. Muhasabah kemudian meningkat menjadi mu'atabah, blaming self gitu ya. Mu'atabah itu artinya blaming self, mencela diri sendiri. Maka ujungnya adalah, puncaknya adalah muraqabah, membangun, melihat, menatap masa depan yang sangat jauh, yang sangat mulia. Itu namanya muraqabah. Oleh karena itu kata Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi yang wafat tahun 297, Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, dia berkata, As-Sufi ibnu waqti kalma ila launalah launuhu launu ina'i. Sufi itu, orang sufi itu orang yang memahami zamannya, orang yang paham dengan zaman yang sedang ada, yang sedang berada. Jadi nggak kagetan. Orang sufi nggak kaget. Apapun yang terjadi, era apapun, udah lama, udah baru, reformasi, orang sufi nggak kaget. Bahkan kalau bisa orang sufi mewarnai situasi itu. Kalau tidak minimal, ya tidak terkotasi oleh warna yang ada. La launalah
kalma'i la launalah. Orang sufi bagaikan air, tidak punya warna tertentu. Launuhu launu ina'i, warnanya adalah tergantung wadahnya, tempatnya air itu. Jadi seorang sufi itu orang yang dinamis, orang yang revolusioner, orang yang visi misinya ke depan jauh. Itu orang sufi itu. Jangan pahami orang sufi yang tinggal di masjid, masak di masjid, tidur di masjid gitu. Orang sufi itu bukan. Kira gitu orang sufi itu apa? Orang zuhud, orang melarat, bukan. Orang zuhud kaya tapi dia tidak sombong, menyombongkan diri karena kekayaannya, baru zuhud. Lah kalau melarat kemudian membenci dunia, aja pantas melarat. Ya bukan zuhud, bukan apa itu.